Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini masih bersama Pak Udin akan membahas LK7 tentang pesawat sederhana. Materi yang kedua pada bab usaha dan pesawat sederhana. Pesawat sederhana merupakan alat untuk mempermudah dan mempercepat melakukan kerja. Disebut sederhana karena dirancang sangat sederhana dan dibuat dengan bahan yang sederhana pula. Tujuan penggunaan pesawat sederhana adalah memperbesar gaya atau kemampuan. Yang kedua, mengubah arah yang dilakukan. Dan yang ketiga adalah mempercepat kecepatan atau melakukan perpindahan. Untuk macamnya ada 4. Yang pertama adalah tuas atau pengungkit. Yang kedua katrol. Yang ketiga bidang miring. Dan yang keempat adalah roda berporos. Tuas merupakan salah satu pesawat sederhana yang digunakan untuk mengubah hasil dari suatu gaya. Disebut tuas karena memiliki ciri khusus, yaitu adanya kuasa, beban, dan titik tumpu. Perhatikan gambar. Sebuah tuas itu dipastikan memiliki tadi adanya beban yang kita sebut W. Kemudian tumpu dan kuasa atau F. Jarak antara beban ke titik tumpu disebut lengan beban. Jarak antara kuasa dengan titik beban disebut lengan kuasa. Maka berlaku rumus bahwa W beban kali lengan beban sama dengan F kuasa kali lengan kuasa. Sedangkan keuntungan mekanik, keuntungan yang kita dapat dengan menggunakan tuas, dapat dirumuskan beban dibagi sebagai kuasa. Atau juga keuntungan mekanik adalah lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Akan berlaku semakin panjang lengan kuasa, semakin besar keuntungan mekanik. Juga sebaliknya, ya. Kalau lengan bebannya semakin panjang, maka akan semakin sedikit keuntungan mekaniknya. Jenis-jenis tuas. Tuas dapat dibedakan menjadi 3 jenis. Jenis yang pertama adalah titik tumpunya ada di tengah, di antara kuasa dan beban. Jadi yang menjadi patokan adalah tengah. Tengahnya apa? Titik tumpu. Jika titik tumpunya di tengah, maka jenis pertama. Yang kedua adalah bebannya di tengah. Jadi yang di tengah itu bebannya. Beban di antara titik tumpu dan kuasa. Kemudian jenis yang ketiga adalah kuasanya yang ada di tengah. Nah, contohnya apa? Contoh yang pertama ada banyak sekali. Salah satunya adalah gunting. Ini titik tumpunya, kemudian di sini bebannya dan di sini kuasa. Sedangkan tuas jenis yang kedua, bebannya di tengah. Contohnya adalah gerobak dorong. Jadi gerobak dorong, rodanya sebagai titik tumpu, ya, dan pegangan sebagai kuasa. Dan jenis yang ketiga adalah lengan kita. Ketika kita mengangkat, maka akan berlaku jenis tuas yang ketiga. Kita lihat contoh soal. Nah, ini seseorang dengan menggunakan tuas panjangnya 2 meter, ya, untuk mengangkat beban 360 Newton. Jika diketahui di sini, ya, lengan bebannya adalah 20,
ya, bebannya 360, maka lengan kuasa dapat kita hitung. Tadinya 2 meter dikurangi 20, berarti lengan kuasanya adalah 180 cm. Ditanya F, kita jawab W kali LB, beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Setelah kita masukkan, kita dapatkan rumus seperti ini, ya, maka ketemu F sama dengan 40 Newton. Jadi dengan menggunakan tuas, beban yang beratnya 360 Newton dapat kita angkat dengan kuasa hanya 40 Newton atau 1/9-nya. Berarti di sini kalau ditanya keuntungan mekanik adalah 9 kali. Pesawat sederhana yang kedua adalah katrol. Katrol adalah sebuah roda di atas sebuah as roda. Jadi ada asnya yang dirancang untuk mendukung pergerakan dan mengubah arah dari tali yang dipasang. Nah, ini katrol itu ditarik ke bawah malah ke atas. Berarti mengubah arah, ya. Katrol ada 3 jenis. Yang pertama adalah katrol tetap, di mana disebut tetap karena keuntungannya hanya 1, sehingga besarnya kuasa yang dibutuhkan sama dengan bebannya. Yang kedua adalah katrol bergerak. Nah, di sini yang bergerak ada katrol dan bebannya. Di sini keuntungannya adalah 2 kali lipat. Berarti gayanya hanya butuh setengahnya daripada beban yang diangkat. Dan di sini katrol majemuk atau katrol berganda atau sistem katrol. Ya, di mana keuntungan mekaniknya adalah jumlah tali pada beban, ya. Ini talinya ada 1, 2, 3 yang ada pada beban di sini, ya. Selain yang kuasa, ya, selain tali yang dikuasa. Itu. Kita lihat contoh soalnya. Kita lihat contoh soal ada beban 450 ditarik dengan katrol majemuk atau sistem katrol. Yang ditanyakan F-nya berapa? Kita lihat talinya ada 3, ya, yang berhubungan dengan beban. Maka keuntungannya adalah 3. Keuntungannya 3, maka gaya yang dibutuhkan adalah 1/3-nya atau hanya 150 Newton. Pesawat sederhana yang ketiga adalah bidang miring. Bidang miring adalah suatu permukaan datar yang memiliki suatu sudut yang bukan sudut tegak lurus terhadap permukaan horizontal. Jadi di sini dia memiliki panjang dan tinggi, ya. Jadi dia memiliki panjang dan tinggi, ya. Contohnya bidang miring adalah ketika seseorang menaikkan beban ke atas truk, ya. Paku pada ujungnya juga berlaku bidang miring. Tangga juga sekrup, ya. Kemudian pahat, kapak, pisau, kemudian matabor. Nah, ini matabor sama dengan sekrup, ya. Ini adalah bidang miring, ya. Berlaku rumus di sini bahwa F per V sama dengan H per S, atau kalau kita langsung wujudkan menjadi F sama dengan V kali H dibagi S. Kita lihat contoh bidang miring. Berapa gaya yang diperlukan untuk mendorong beban sebesar 800 Newton mendaki bidang miring licin yang panjangnya 4 meter dengan ketinggian 1,5 meter? Abaikan gaya gesek. Jadi kita anggap tidak ada gaya gesek. Ya, diketahui W, L, dan H. Maka rumus aslinya adalah W per F sama dengan L per H. Kalau kita masukkan ke sini, F-nya adalah 600 Newton. Selanjutnya yang terakhir adalah roda berporos. Roda berporos adalah roda yang dihubungkan dengan sebuah poros yang dapat berputar bersama-sama. Berfungsi untuk memudahkan gerak, meningkatkan kecepatan dan memperbesar gaya. Ya, roda, sepeda, kemudi kapal, setir mobil, ya, kursi roda, kemudian gear, ya, dan juga sepatu roda. Itu adalah
contoh-contoh dari roda berporos. Demikian pembahasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya bersama Pak Udin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.